Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala ala 'abdihil kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasul. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan membahas beberapa pertanyaan. Salah satu di antaranya adalah ini dari jamaah. Ya Ustadz, mengapa Allah mewajibkan ibadah saum itu dengan menggunakan kata kutibah di dalam Al-Quran? Apakah ada makna yang tersirat yang penting kita pahami sehingga Allah menggunakan kata itu? Mudah-mudahan penjelasan Ustadz nanti bisa menambah wawasan kami. Terima kasih. Baik, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk melaksanakan sesuatu atau perintah di dalam Al-Quran, pertama Allah menggunakan kata perintah atau fi'il amr. Kemudian yang kedua, kadang-kadang perintah itu diawali dengan kata amara atau wa qada rabbuka alla ta'budu. Itu adalah perintah yang wajib untuk dilaksanakan. Bisa juga dengan menggunakan kutibah. Kutibah ini berasal dari kataba yang dimajhulkan, yang artinya ditulis, ditetapkan, sehingga nanti maknanya berubah menjadi diwajibkan atau diperintahkan. Seperti bunyi ayat di dalam surat Al-Baqarah ayat 183, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, di dalam ayat ini ketika Allah merintahkan orang yang beriman untuk melaksanakan ibadah saum, maka kata yang digunakan oleh Allah adalah kutiba, ditetapkan, diwajibkan. Nah, kenapa Allah menggunakan kata kutiba di situ? Yang pertama, kata ulama, karena ibadah saum ini diwajibkan bukan hanya kepada umat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tetapi kewajiban ibadah saum ini sejak dulu itu sudah ada, bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam dan umat-umat setelah Nabi Adam seperti umat Nabi Nuh, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, begitu juga umat Nabi Isa alaihissalam, itu diwajibkan juga untuk melaksanakan ibadah saum. Bahkan agama-agama bumi pun itu memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum. Begitu pentingnya saum itu sendiri. Bahkan orang-orang primitif pun, animisme, juga memiliki kewajiban untuk melaksanakan ibadah saum. Itu makna yang pertama sehingga kata itu digunakan kutibah. Nah, di samping itu Allah menggunakan kata kutibah karena semua agama atau semua kitab samawi yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk suhuf itu tertulis perintah ibadah puasa atau ibadah saum di dalamnya. Seperti dalam kitab Zabur, kitab Taurat, kitab Injil, suhuf para nabi, suhufnya Nabi Ibrahim alaihissalam, itu ada perintah-perintah ibadah puasa itu di dalamnya. Apalagi di dalam Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad SAW itu jelas di dalam surat Al-Baqarah perintah ibadah puasa yang diawali dengan kata kutibah. Di dalam penafsiran yang kita ketahui juga bahwa kutibah itu digunakan untuk memberikan pemahaman kepada kita bahwa ibadah saum ini setiap tahun akan datang mendatangi kita, hadir bersama dengan kita. Untuk itu kita harus mempersiapkan diri untuk menjemputnya, bagaimana supaya ibadah saum kita setiap tahun itu meningkat bukannya menurun, supaya tujuan ibadah saum yang dijanjikan oleh Allah itu bisa kita capai satu saat. Kemudian kata kutiba ini juga digunakan oleh Al-Quran karena begitu pentingnya ibadah saum ini
sekiranya Allah tidak mewajibkan ibadah saum ini kepada hambanya, maka hamba itu sendiri, artinya manusia itu sendiri akan mewajibkan dirinya untuk melaksanakan ibadah saum. Kenapa? Karena di dalam saum ini sangat erat dengan kebutuhan hidup kita. Manusia membutuhkan namanya as-saum di dalam hidupnya. Maka kalau kita perhatikan ayat-ayat saum di dalam Al-Quran, khususnya ayat 183 ini, maka sebelum Allah mewajibkan ibadah saum ini, Allah menyeru kita dengan seruan ilahiyah, yaitu ya ayyuhalladzina amanu, seruan keimanan. Hanyalah orang-orang yang beriman yang diwajibkan, yang ditetapkan saum untuknya. Untuk apa? Allah juga menjelaskan la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa sebagaimana takwanya umat-umat dahulu. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman kita tentang kutiba ini semakin memantapkan diri kita untuk melaksanakan ibadah saum ini sebaik-baiknya. Mudah-mudahan apa yang kita jelaskan pada kesempatan ini bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.